Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan, tapi saya mau katakan, kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Paulus mengatakan di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Di ayat bagian atasnya dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Haleluya. Jadi dalam Yesus itu ada keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dan kiranya Tuhan membawa kita, siapapun kita, yang belum percaya maupun yang sudah percaya, semakin teguh di dalam Tuhan pengiringannya. Dan bagi mereka yang belum, mereka sungguh-sungguh untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Biarlah di pagi ini Tuhan terus akan memberikan kita kekuatan iman, kekuatan doa, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman menyertai setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami adalah orang-orang dipakai oleh Tuhan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Dalam Roma 12 saya akan baca satu ayat. Demikian bunyi firman Allah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya mempunyai roti dari orang yang dipakai oleh Tuhan. Saya rindu dipakai oleh Tuhan, ya, dalam melakukan banyak hal, ya. Ada kerinduan yang sangat besar, tapi kan kita tidak bisa memaksa Tuhan, ya, dimana Tuhan mau menyatakan segala kebesarannya, kemuliaannya, kedasatannya, kuasanya, karunia-Nya melalui saya dan melalui gerejanya, melalui orang-orang percaya, melalui orang-orang kudusnya. Dan itulah sebabnya saya berkata kepada Tuhan, anugerahkan itu semua bagi gerejamu untuk menyelamatkan kota, bangsa dan negara ini. Puji nama Tuhan. Jadi dan pelayanan kita ditentukan bagaimana kita hidup dengan Kristus. Jadi dalam kehidupan kita kalau mau dipakai oleh Tuhan, yang pertama ini harus ada, yaitu berserah penuh kepada Tuhan. Jadi kita sebagai orang yang percaya atau sebagai pemimpin atau sebagai orang yang percaya, kita harus berserah diri kepada Tuhan. Yang dipakai oleh Tuhan itu bukanlah orang-orang yang serampangan. Yang dipakai oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dikatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Artinya dia penuh penyerahan diri kepada Allah. Sebagai orang yang percaya, sebagai hamba Allah, saya mengatakan dan terus akan mengatakan kepada Tuhan, anytime saya datang berdoa kepada Tuhan, saya akan katakan kepada Tuhan, ini hidupku. Bahkan ada satu lagu yang saya ciptakan, inilah aku, ini hidupku, dan lain sebagainya. Jadi kita menyerahkan diri. Tak ku sentuh emasmu ya Tuhan, tak ku sentuh emasmu ya Yesus, tak ku sentuh emasmu Roh Kudus. Seumur hidupku
Kira-kira begitu lagu itu. Saya tidak tahu apakah sudah ada rekaman apa belum. Ya, tapi yang jelas saya mau katakan, jadi itu sampai menginspirasi kehidupan saya untuk membuat sebuah lagu memohon kepada Tuhan agar Tuhan rela memakai saya, rela memakai siapapun gerejanya untuk menjadi alat bagi kota kita, bagi bangsa kita, bagi daerah kita, bagi gereja di mana kita ada. Karena saya sudah katakan, gereja tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa Allah, dia akan mati. Imannya akan mati. Tindakan-tindakan adalah tindakan-tindakan kepada setan. Tindakan-tindakan yang tidak memuliakan Tuhan. Tindakan-tindakan yang mengabaikan Tuhan. Itu sebabnya seseorang yang mau dipakai oleh Tuhan, dia harus berserah penuh kepada Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah adalah harus penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Jadi dia orang yang penuh Roh Kudus ini, ya mungkin seperti ini, botol ini diisi terus, diisi sampai dia penuh dan meluber. Ya. Artinya bahwa dia dikuasai oleh Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan. Kalau dia dikuasai dan dipimpin oleh Tuhan, maka saya mau katakan kemenangan akan senantiasa menjadi miliknya. Menjadi milik orang-orang percaya atau menjadi milik para pemimpin-pemimpin. Dan sudah pasti kerajaan kegelapan akan dihancurkan. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu ya dunia gerak, dan roh jahat di udara. Dan itu tidak akan bisa menang melawan kita ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, dikuasai oleh Roh Allah. Walaupun mungkin ada godaan setan, seperti setan mengajak kita untuk memberontak, mengajak kita untuk melawan Tuhan, mengajak kita untuk melawan firman Allah. Atau si iblis membuat kita, kalau kita belum dipakai oleh Tuhan, kita memfitnah, kita mendakwa, dan lain sebagainya. Atau penggoda, kita menggoda orang lain supaya masuk neraka, supaya sama seperti kita. Wah, itu nggak baik itu. Dan roh-roh jahat, supaya orang yang dikuasainya menjadi jahat, menjadi najis. Wah. Tapi kalau kita dipimpin oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan, kita akan mengalami kemenangan, dan Alkitab mengatakan kita mengalahkan pekerjaan-pekerjaan si setan yang dibangunnya untuk menghancurkan, melawan umat Tuhan atau melawan Tuhan sendiri. Ceklah hidupmu. Apakah engkau menyukai doa? Apakah engkau suka bertemu dengan Tuhan? Apakah engkau cinta pada firman Allah? Kalau engkau cinta pada firman Allah, lakukanlah firman Allah itu. Tadi malam saya berdoa kepada Tuhan. Saya sudah lebih awal tidur ya. Pagi-pagi jam 2 kurang itu saya bangun, saya berdoa, saya baca firman Allah. Karena saya sadar bahwa Tuhan, ada pergumulan saya, ada beban saya yang sangat berat. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan itu sebabnya kita datang kepada Dia, Sang Pembebas itu. Iman dan percaya bahwa ketika kita ada dalam kuasanya, ada dalam bimbingannya, kita akan mengalami kemenangan. Yang ketiga, kata firman Allah, selalu berpegang kepada firman Tuhan. Manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan saya mau katakan, Alkitab mengatakan
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara yang tidak akan mengalami datangnya masa-masa baik, dan yang akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Itu tadi malam hafalan saya. Sebenarnya ada lagi tapi saya kurang itu, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya, di situ diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap padanya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tapi saya belum dapat itu. Tapi pentingnya kita bersahabat dengan firman, berpegang pada firman. Dan pemazmur mengatakan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11, I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. Aku telah menaruh firman-Mu dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Mazmur 130, ayat 119 ayat 30 dikatakan di sana, I have chosen the way of truth. Aku telah memilih jalan kebenaran. I have turned my step to your statute. Aku telah membalikkan langkah-langkahku kepada hukum-hukum. Jadi orang yang berpegang pada Tuhan, pada firman Allah, dia akan dipakai oleh Tuhan. Percayalah. Setidak-tidaknya saya sudah menikmati. Saya ingin maunya yang wow, ya. Bukan teman saya ada namanya wow dia. Jadi wownya Tuhan. Itu sebabnya saya katakan kepada sahabat-sahabat, datang pagi-pagi kepada Tuhan. Serahkan diri. Saya suka berdoa malam. Saya tahu itu enggak mudah. Tapi saya katakan ketika saya berdoa malam, saya sambil memperkatakan firman Allah, saya mendapat kekuatan baru dari firman Allah itu. Dan hikmat baru. Dan inspirasi baru. Dan kekuatan baru. Bahkan kadang-kala wawasan baru. Jadi kita sebagai orang percaya yang mau dipakai oleh Tuhan, percayalah, sebagaimana ini sering saya katakan, firman Allah katakan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-10 dan 11. Sebab seperti hujan, kebetulan ini hujan, turun hujan dan salju turun dari langit, ia tidak akan kembali ke situ, tidak akan kembali ke langit. Walaupun nanti prosesnya ada ke sana gitu ya. Tetapi ia akan mengairi tanah dan memberikan kesuburan dan menumbuhkan pohon-pohonan dan memberi benih bagi orang, bagi penabur, dan memberikan roti bagi orang yang mau makan. Demikian firmanku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia. Mengapa? Karena ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil apa yang kusuruhkan kepadanya. Wow! Jadi kalau kita percaya memegang firman Allah mau dipakai oleh Tuhan, tidak bisa. Otoritas kita bukan lagi hidup kita, tapi otoritas kita adalah firman itu. Memperkatakan firman Allah. Itu sebabnya pentingnya memperkatakan firman Allah dalam kehidupan kita, supaya kita sendiri terbangun dan bisa membangunkan orang lain yang sedang mengalami kematian. Saya mau katakan firman Allah tanpa kuasa akan membawa kematian bagi setiap orang. Karena setan akan mengambil firman itu dan akan mengucak aciknya gitu. Supaya apa? Jangan bertumbuh.
Tapi kalau firman itu penuh dengan kuasa Tuhan, siapa yang dapat melawan kuasa Tuhan? Tidak ada. Dan itu pentingnya kita bersekutu dengan firman. Dan ini bagian yang pertama, mungkin 2-3 kali saya akan membawakan tentang pemakaian Tuhan bagi kita. Tapi doa dan harapan saya, apapun itu, mari kita adalah orang-orang yang berserah penuh kepada Tuhan dan harus penuh dengan Roh Kudus dan selalu berpegang kepada firman Allah. Supaya apa? Kita betul-betul berpegang pada mandat ilahi, bukan pada kekuatan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih, biarlah pemakaian-Mu Tuhan lebih nyata dalam setiap kami orang-orang percaya. Siapapun yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, mereka diteguhkan dan dikuatkan oleh karena kuasa-Mu. Terima kasih, dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sakit. Aku perintahkan segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus aku perintahkan keluar, dan oleh bilur-Mu mereka sembuh, oleh kuasa-Mu mereka sembuh, oleh jamahan-Mu mereka sembuh, dan oleh kuasa-Mu mereka sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi mereka yang sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidup mereka, kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan hidup kami. Dan kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tangan-Mu, kita berdoa kepada Tuhan. Lihat tangan yang diangkat kepadamu, firman-Mu berkata, aku akan memberikan kelegaan bagi mereka yang datang. Kami datang kepadamu, dan Engkau yang mengatakan, aku menjawab setiap dua-dua mereka yang mengasihi aku dan mengenal aku. Dan kami datang kepadamu karena kami mengasihi Engkau, mengenal nama-Mu, dan Tuhan tunjukkan keperkasaan-Mu menolong setiap kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Sama seperti Engkau menolong Yusuf, menolong Ayub, menolong Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel dari segala kesukaran-sukaran hidup mereka, dengan membuktikan bahwa Engkau hidup dalam kehidupan mereka dan Engkau membela mereka. Terima kasih. Itulah orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan, akan senantiasa ada pembelaan dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat kita beraktivitas tentu bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.